Pemirsa yang budiman, kabar pergantian calon Panglima TNI akan berimbas pada bergeraknya gerbong pimpinan di matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lantas, jika Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa terpilih sebagai Panglima, siapakah layak menggantikan? Bursa sosok siapakah calon Panglima TNI saat ini menjadi perbincangan hangat oleh publik. Konon kabarnya, nama Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Andika Perkasa digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Bila nantinya Andika benar-benar dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI atau jabatan lain, tentu harus memikirkan siapa pengganti Jenderal Andika Perkasa. Pada dasarnya, calon Kepala Staf Angkatan Darat merupakan seorang perwira aktif di TNI AD yang memiliki pangkat Jenderal Bintang 3 alias Letnan Jenderal. Saat ini sedikitnya ada 17 orang Jenderal Bintang 3 aktif di TNI AD. Para jenderal itu kini bertugas di berbagai tempat mulai di Mabes TNI, TNI AD hingga sejumlah lembaga pemerintah di luar struktur TNI. Menariknya, di antara 17 jenderal yang layak menjadi calon Kepala Staf Angkatan Darat, mereka juga berasal dari angkatan dan latar belakang berbeda. Ada yang masa tugasnya masih panjang, ada pula yang tak lama lagi akan memasuki masa pensiun. Pengamat militer Asri Hadi memprediksi bahwa dari sederet nama jenderal calon pengganti Kepala Staf Angkatan Darat, ada 3 nama yang berpeluang besar menjadi calon Kepala Staf Angkatan Darat. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI Eko Margiono, Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dan Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Namun untuk Maruli Simanjuntak akan dijadikan kasat pada periode berikutnya karena masih terlalu muda. Menurut perkiraan Asri Hadi, akan ada 3 nama calon kuat Kepala Staf Angkatan Darat pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ketiga nama itu antara lain Letjen TNI Eko Margiono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang saat ini menjabat sebagai Pangkostrat, dan Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang saat ini menjabat sebagai Pangdam Udayana. Menurut Asri Hadi, prediksinya soal pengganti calon kasat, ia analisa berdasarkan jejak rekam dan kecepatan rekam karir jejak dan promosi jabatan maupun kepangkatan. Baik Letnan Jenderal Eko Margiono, Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman hingga Mayor Jenderal Maruli Simanjuntak sangat cepat perjalanan karir dan jabatan. Hal ini karena saat menjabat mereka memiliki prestasi, profesionalisme, kemampuan, dan portofolio. Jika melihat jejak rekam, maka calon kuat Kepala Staf Angkatan Darat pengganti Jenderal Andika Perkasa mengarah pada 2 nama, yaitu Letjen TNI Eko Margiono dan Letjen TNI Dudung Abdurrahman. Kedua nama ini jika melihat jejak rekamnya pernah memiliki prestasi dan kebijakan luar biasa. Letnan Jenderal TNI Eko Margiono, Kasum TNI, punya rekam jejak saat bagus saat menangani kasus COVID-19 saat menjabat Pangdam Jaya. Demikian pula Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Saat menjabat Pangdam Jaya mampu meredam aksi massa terkait pulangnya kembali Habib Rizik Syihab ke tanah air. Bahkan dalam rekam jejak, Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman dikenal tegas. Dia adalah sosok Pangdam yang berani mencopoti baliho pentolan FPI Rizik Syihab. Yang menarik dari bursa calon kasat adalah munculnya kuda hitam sosok Letjen Dudung Abdurrahman. Belakangan karir Dudung Abdurrahman sangat cepat melejit. Saat ia masih menjabat sebagai Pangdam Jaya dengan pangkat Bintang 2, kemudian dipromosikan menjadi Pangkostrat, bintangnya pun bertambah 1 menjadi Bintang 3 atau Letnan Jenderal. Melihat dari karirnya yang moncer, konon Letjen TNI Dudung digadang-gadang menjadi pengganti Andika Perkasa bila menjadi Panglima TNI. Dudung merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988 yang baru berusia 56 tahun pada November 2021. Dudung mulai dikenal publik saat menjabat sebagai Pangdam Jaya. Pria asal Bandung itu dengan tegas memerintahkan jajarannya mencopot semua spanduk Habib Rizik yang tak berizin di Jakarta. Dudung juga pernah menginisiasi pembangunan patung Bung Karno di gedung Akademi Militer. Hal itu dilakukan saat masih menjabat sebagai Gubernur Akmil, jabatan terakhir sebelum hijrah ke Jakarta. Tak hanya itu, ada nama lain yang tak juga kalah cemerlang karirnya. Dia adalah Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Letnan Jenderal TNI Eko Margiono saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI. Karier Eko juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Eko yang berasal dari Korps Baret Merah Kopassus mulai terlihat sejak menjadi Danjen Kopassus. Tugasnya sebagai Jenderal Bintang 2 berlanjut menjadi Pangdam Jaya.
Saat itu, Eko mengambil komando penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya, khususnya mengendalikan operasional Wisma Atlet di bawah arahan Pangko Kapilham I yang saat itu dijabat oleh Yudo Margono. Kepiawaiannya menangani corona membuatnya dipercaya naik pangkat Jenderal Bintang 3 dan menempati jabatan baru sebagai Pangkostrat. Tak lama kemudian, Eko dipercaya menempati jabatan Kepala Staf Umum TNI dan menggantikan Letnan Jenderal Joni Supriyanto yang menempati jabatan Kabais TNI. Semua jabatan itu ditempuh Eko hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Eko Margiono juga baru berusia 54 tahun pada Mei 2021. Menarik ditunggu siapakah sosok penerus Jenderal Andika Perkasa memimpin jajaran TNI Angkatan Darat. Tim Liputan melaporkan untuk Editor TV.